Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Messi Atika dari 3F Komunikasi Pemasaran dengan nomor absen 23. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan media promosi apa yang efektif dalam komunikasi pemasaran dan bagaimana mengukur keberhasilan kampanye pemasaran. Sebelumnya, media promosi itu apa sih? Nah, media promosi adalah alat yang digunakan untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada konsumen atau calon konsumen. Media promosi yang paling efektif dapat bervariasi tergantung pada jenis produk, target, pasar, anggaran, dan tujuan pemasaran. Namun secara umum, ada beberapa media promosi yang sering digunakan oleh para pebisnis, antara lain media sosial. Nah, media sosial adalah situs online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi, dan menciptakan konten. Media sosial dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan konsumen, meningkatkan kesadaran merek, dan menghasilkan lalu lintas ke situs web. Beberapa contoh dari media sosial yang populer di kalangan saat ini ya, seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok. Nah, kemudian email marketing. Email marketing adalah strategi promosi yang menggunakan email untuk mengirim pesan yang relevan dan personalisasi kepada konsumen atau calon konsumen. Email marketing dapat digunakan untuk memberikan informasi, penawaran, diskon, atau undangan kepada konsumen. Email marketing juga dapat membantu meningkatkan loyalitas, retensi, dan konversi konsumen. Kemudian ada iklan online. Iklan online adalah bentuk promosi yang menggunakan internet untuk menampilkan pesan atau gambar yang berhubungan dengan produk atau jasa. Iklan online dapat ditargetkan berdasarkan lokasi, demografik, minat, perilaku, atau kata kunci konsumen. Beberapa contoh dari iklan seperti Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Ads, dan banner. Nah, kemudian ada video. Video adalah media promosi yang menggunakan gambar bergerak dan suara untuk menyampaikan pesan atau cerita tentang produk atau jasa. Video dapat digunakan untuk menunjukkan fitur, manfaat, jasa dari video tersebut. Nah, selanjutnya untuk mengukur keberhasilan kampanye pemasaran, kita perlu menetapkan tujuan yang jelas dan terukur, serta memantau berbagai metrik dan indikator yang relevan dengan tujuan tersebut. Beberapa metrik dan indikator yang umum digunakan adalah ada penjualan dan pangsa pasar. Ini menunjukkan seberapa banyak pendapatan dan pelanggan yang dihasilkan oleh kampanye pemasaran kita. Nah, kita dapat membandingkan data penjualan dan pangsa pasar sebelumnya dan sesudah kampanye untuk melihat perbedaannya. Kemudian ada kesadaran merek. Ini menunjukkan seberapa dikenal merek kita oleh konsumen atau calon konsumen kita. Nah, kita dapat melakukan survei atau menggunakan alat analisis media sosial untuk mengukur tingkat kesadaran merek kita. Kemudian ada traffic situs web. Ini menunjukkan seberapa banyak orang yang mengunjungi situs web kita setelah melihat kampanye pemasaran kita. Nah, kita dapat menggunakan alat seperti Google Analytics untuk melacak jumlah kunjungan, sumber, dan perilaku pengunjung situs web kita. Kemudian tingkat konversi. Ini menunjukkan seberapa banyak pengunjung situs web yang melakukan tindakan yang Anda inginkan atau yang kita inginkan seperti berlangganan, membeli, atau menghubungi kita. Kita dapat menghitung tingkat konversi dengan membagi jumlah konversi dengan jumlah kunjungan. Kemudian ada biaya per akuisisi. Ini menunjukkan beberapa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu pelanggan baru melalui kampanye pemasaran. Nah, kita dapat menghitung biaya per akuisisi itu dengan membagi total biaya kampanye dengan jumlah pelanggan baru. Nah, itulah beberapa cara untuk mengukur keberhasilan kampanye pemasaran. Demikian materi yang dapat saya paparkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.